Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasir Ramadan S dengan NIM 2207312. Nah, di sini saya akan melakukan video pembuatan eh, sebuah komponen menggunakan aplikasi SolidWorks yang dimana tugas ini eh, berfungsi untuk melengkapi tugas ujian tengah semester saya dengan mata kuliah yaitu SKO, yaitu simulasi komputasi otomotif. Nah, di sini saya akan gunakan SolidWorks 2022 untuk membuat bearing puller atau yang biasa kita gunakan dalam pencabutan bearing. Yang baik, langsung saja kita ke benda kerjanya atau pembuatan videonya. Yang pertama itu kita ambil dulu nail, lalu kita ambil di bagian part. Nah, setelah itu bentuknya akan seperti ini, lalu kita ambil front plan, lalu ambil sketch yaitu line atau garis. Ambil dulu garisnya, ambil garis di sini, ambil garis. Ini, lalu ke sini, sini. Setelah itu kita ambil tergen tangan up, bagian ini, di sini. Lalu kita kasih dia ukuran, yang pertama itu, ini ukurannya yaitu 16 mili. Sebelumnya kita udah pakai pengaturan eh, ukurannya itu milimeter, gram, dan sekon, yaitu sini bagiannya. Bisa dipilih. Lalu yang ini ukurannya yaitu 25, 25 mili. Lalu yang ini yaitu bisa sepanjangnya itu 50 mili. Nah, untuk ini diameternya yaitu kita bikin 85 jari-jarinya. Nah, sudah seperti itu. Kita bikin skate village bagian ini dengan ini dengan ukurannya kalau apa kan ada video kan gini kalau ini tadi gimana kalau di video gini ya tanam lagi ulang lagi kamu kenapa kunci seperti proses ini ya kalau bikin ukurannya itu 5 sama aja. Yuk, kita bentarkan. Nah, sudah kita tekan tanda betul. Lalu kita eh, ambil remah buas atau bas. Ambil garis sumbu tengahnya yang ini. Nah, udah bentuk segini, kita tekan ini. Nah, kita posisikan. Sudah seperti ini, kita posisikan dia bagian atas. Agak sedikit nge-lag. Lalu kita lakukan sketch lagi. Kita ambil line. Ke sini. Kita ambil dari garisnya, kita perbesar dulu sedikit. Kita ambil dari garis ini, baik ke sumbu. Dari sumbu ini, ambil ke garis luar. Lalu kita smart dimension, kita ambil garis ini, kan yang bawah ini, bikin jari-jarinya, yaitu 120. Nah, setelah 120 ini,
kita bikin bagiannya lagi, yaitu dengan cara, nah selanjutnya kita akan uh, kita offset entities dulu dengan ukurannya, katakan yang ini, ukurannya yaitu 12,5 kita bikin. Hmm. 12,5 ini bagian dalam, jadi kita pilih yang bagian luar. Betul ya. Nah ini tuh bagian luar ya. Lalu kita betulkan. Nah selanjutnya kita lihat dulu betulkannya bagian ini dengan yang ini. Kita lihat ini sudah 5 sudah. Nah kita betulkan. Lalu bagian tengah ini kita tekan kontrol, tekan lagi kontrol, nah, tekan for contraction, sudah kita tekan. Nah setelah itu kita baru potong bagiannya itu dengan menekan extract cut. Kita ambil took all, lihat bagian yang mau dipotong, kita miringkan dulu. Udah lurus deh. Ini sebenarnya terbalik. Eh, bagian dalam ini bagian luar. Iya kan? Oh, benar kan? Nah, sudah terpotong seperti ini. Kita oke kan? Setelah itu, nah selanjutnya kita akan melakukan pemotongan pada bagian lainnya, yaitu dengan cara menekan bagian yang mata ini, lalu kita lepaskan. Setelah sudah kita dari posisi dia itu, view-nya itu seperti ini. Nah, kita ambil yang linear part, part, teman, kita ambil linear partnya itu yang square pattern. Nah, itu kita lihat, tekan yang ini. Nah, sudah terpotong seperti ini. Tekan nih. Nah, dari sini kita lanjutkan ke bagian buat lubangnya, mengambil yang bagian bawah posisinya. Nah, kita pasang lagi skate yang yang circle atau yang bulat pada bagian sini. Ora, bikin aja sembarangan. Nah, sebetulnya kurang lurus, kita ulangi lagi untuk pembuatan apanya skate untuk yang bulatnya. Tekan, oke, bulat sini. Lalu kita cari yang sini. Jadi mau bikin satu lagi di sini. Lagi satu lagi. Pilih sebelah sini.
Nah, setelah seperti itu kita bikin mirror untuk bagian ini, kan ini bagian tengah sudah paskan. Lalu akan kita bikin smart dimension untuk membuat ukurannya. Nah, kita kita bikin ukurannya. Yang pertama untuk lingkarannya itu kita bikin 11. Untuk ukuran yang di tengah, garis tengah dengan garis tengah simbol dari lingkaran kita bikin itu 21 jaraknya. Nah, untuk ukuran garis belakang ini, ini kita bikin 10, 20, enter. Lalu kita checklist, lalu kita akan potong bagian yang tidak diperlukan. Seperti yang sini, potong, ini potong, dalam ini potong, bagian luar ini potong, potong, bagian ini potong, dan sumbu tengah ini potong juga. Hiaskan, ini potong juga, kita potong, baru kita betulkan. Nah, selanjutnya kita akan membuat seperti yang tadi, membuat lubangnya dengan cara menekan ekstrakat. Tuh, total, gitu kan. Lihat yang mana potong, ya sudah bagian dalam, kita oke kan. Nah, sudah kita buat di posisi awal. Terus posisi awal seperti ini. Posisinya seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kita berikan dia sket awal, yaitu itu circle. Nah, di sini, ini, dia dua, yang kanan. Nah, sudah, kita beri sket. Ini kita kasih dia diameternya itu 8. Lalu, sudah. Lalu yang ini, kita betulkan dulu. Ini kurungnya itu select ini. Nah, ini ukuran pertama tadi. Kita bikin ukurannya itu 8. Ya, ya betulkan. Nah, selanjutnya kita akan scan bagian ini, dengan bagian ini, ambil wall, kan, lalu ini, terbang tengah ini, ini, kita bikin horizontal. Nah, setelah sudah, ini kita akan membuat bolongannya atau ukurannya terlebih dahulu. Nah, ini spot dimension, ini dengan yang ini,
itu sebesar, nah dengan ukurannya itu yang pertama ini ukurannya sebesar 25 mm. Lalu ukuran ini dengan ini itu sebesar 40, bentar kan. Lalu ukuran ini dengan ini mungkin 10. Apabila sudah seperti ini, kita akan lakukan ekstrak lagi. Lalu kita pilih, kita lihat dulu apakah sudah bolong ya. Nah, sudah seperti ini, nggak perlu kita tekan flip shortcut. Kalau flip shortcut dia seperti ini yang dipotong, jadi seperti ini. Kita betulkan. Nah, sudah terpotong. Nah, selanjutnya kita akan memotong semua bagiannya. Pilih seperti yang tadi, kita ambil linear partikular, ambil sebelah, ambil garis tengahnya ini. Nah, seperti itu kita kan bagian apa saja yang perlu kita potong, kita ambil ekstrak. Nah, sudah seperti ini kita betulkan. Nah, sudah jadi untuk bagian yang pertama. Nah, untuk bagian ini kita save dulu. Kita save, kita bikin dia part satu. Untuk ini kita bikin dia part satu atau komponen satu. Satu. Lalu kita save. Nah, setelah itu kita akan masuk kepada eh, pembuatan komponen yang kedua untuk lanjutan video selanjutnya. Nah, baik, selanjutnya kita akan masuk ke video yang kedua, yaitu pembuatan ulir atau lubang pada bagian atas ini. Yang pertama kita bagi pada yang pertama pada posisi normal tuh. Lalu kita akan membuat skate atau lingkaran pada bagian kedua, pada bagian atasnya. Tekan dulu skate, kita ambil bagian kedua yaitu apa lingkaran. Kita sembarangan aja dulu untuk ukurannya. Lalu kita beri ukurannya yaitu smart dimension yaitu sebesar 10,5 mm. Ini sudah 10 mm ukurannya karena ukuran awalnya itu memang milimeter. Nah, udah. Lalu kita akan kembali ke fitur. Kita ambil itu extract cut kan. Untuk bagian lubangnya, kita lihat apakah sudah sampai ke bawah atau belum. Kita bagian truk out ya. Nah, sudah sampai ke bawah, bukan blink. Lalu kita akan tekan OK. Nah, kita lihat sudah lubangnya sudah sampai ke belakang. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian fillet. Pada bagian ini, kita pilih fillet. Nah, kita kasih ukurannya ya, nanti itu sebesar 1,5. Ini kalau kasih 10 dia akan sebesar ini. Kita kasih ukurannya itu 1,5. 1,5. Nah, itu ukurannya. Itu kita oke kan. Nah, setelah itu akan kita kasih dia ulir dengan cara hot wizard, cari thread, maaf agak sedikit delete.
Ya, kita oke kan untuk bagian ini. Nah, baru kita kasih nanti ukurannya yaitu sebesar 2,6. Kita tekan dulu yang bagian tengah ini yang buat dizakat loading. Nah, kita kasih ukurannya yaitu 26. 26. Kita enter. Nah, itu ukurannya untuk size-nya yaitu sebesar eh, M12 plus terus mana ntar kita cari dulu yang mana dia. Mana dia? Nah, nah untuk ukurannya yaitu M12 kali 1,75 dengan metric tab. Lalu untuk apanya ulirnya yaitu rect and trade. Lalu kita oke kan? Ntar, nah sudah terbikin ulirnya seperti ini. Lalu kita lihat view-nya untuk bagiannya yaitu untuk bagian biasa. Nah sudah terbikin. Itu sudah sampai ke bawah itu. Nah untuk itu kita save dulu. Save untuk bagian ini. Ting, apa ya? Ntar, save as. Kita bikin namanya itu K2 karena komponen yang kedua kita save. Ntar. Nah, sudah. Maka kita akan lanjut kepada video yang kedua. Nah, selanjutnya kita akan membuat lengannya pada bearing puller ini. Tentu saja kita bikin kepada bagian partnya dulu. Nah, tekan part, cari. Nah, selanjutnya kita tekan front plan. Lalu kita beli skate. Ya, skate-nya itu lingkaran. Nah, kita beli lingkaran. Setara aja dulu untuk ukuran lingkarannya. Lalu kita bikin smart dimension buat ukurannya. Itu ukurannya sendiri itu 7 sebesar 7,15. Sebentar, kita lihat dulu berapa ukurannya. Nah, setelah saya lihat ukurannya ternyata yaitu sebesar 16 mili. Kita enter. Nah, lalu kita akan lakukan fitur pada extra bass. Nah, seperti ini. Lalu kita tekan untuk mid plan. Nah, seperti ini ukurannya. Kita benar betul kan? Bentar. Nah, kita ambil posisinya pada posisi depan, tampak depan ya. Normal punya. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat komponen di bawahnya atau jangkarnya. Kita pilih ground plan. Kita tekan. Ntar kita pilih skate. Kita ambil garis atau line komponen ini. Kita garis dari tengah. Ntar bikin garisnya. Teraja dulu ukurannya nanti kita smart dimension. Bikin seperti ini. Kita betulkan. Nah, selanjutnya kita akan bikin skate lagi. Tunggu dulu itu kita bikin ukurannya dulu smart dimension. Nah, untuk ukuran dari sini, lingkaran ini, garis singgungan ini yaitu sebesar 100,
Untuk garis singgungnya yaitu 5 mili. 5 mili. Sudah. Itu garis panjang ininya yaitu sebesar 10. Lalu untuk garis tengahnya itu sebesar 20 mili. Sudah. Untuk garis singgungannya itu sebesar 60 derajat. Bentar. 60 derajat. Sudah. Kita betulkan. Oh, tunggu. Kita bikin dulu garis panjang dari semuanya itu sepanjang 100 mili. Nah, sudah. Ini kita jadikan dulu. Yang kita zoom. Nah, seperti ini untuk ukurannya. Lalu kita ambil fitur, kita ekstra bawaskan ukurannya. Kita tekan garis tengah ini sebagai tujuan pertamanya. Bentar. Kita ambil midplane. Kita betulkan. Bentar, seperti ini untuk garisnya. Komponennya itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian ke selanjutnya. Kita tekan dulu front plan untuk bagiannya. Kayak sudah masuk seperti ini. Lalu kita ambil sketch. Kita cari tiga 3 point out. Kita ambil garisnya garis lurus dulu dari tengah ke bagian tengah sini. Kita ambil garisnya. Nah, seperti ini. Kita tarik seperti ini. Sudah. Kita beri dia ukuran yaitu sebesar 75 mili. 75. Sudah. Kita tekan sumbunya. Kita beri ukuran yaitu sebesar 5 mili. Nah, sudah ukurannya itu sebesar 5 mili kita oke kan. Setelah itu kita akan lakukan pada proses selanjutnya. Tekan kontrol ke titik sumbu. Lalu kita tekan kontrol pada titik sumbu yang seterusnya kita tekan yaitu vertikal. Nah, kita betulkan. Bentar. Geser dulu bagian ini. Nah, selanjutnya kita tekan bagian yang ini. Kita klik fitur. Lalu kita sini susah. Kita tekan reference geometri untuk membuat plannya. Tekan plan. Ini. Lalu kita tekan garis yang tadi, garis melengkung tadi. Lalu kita tekan sumbunya. Lalu kita tekan, kita betulkan. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya kita tekan plan 1. Kita ambil nomor 1. Sudah seperti ini. Nah, selanjutnya kita bikin sketch atau lingkaran pada bagian atasnya. Nah, ambil ellipse. Kan kita zoom dulu.
Dan kita tekan tengah sumbunya, lalu kita ambil tarik setengah aja dulu untuk ukurannya, untuk lengkapnya. Kita tekan, ya seperti ini. Untuk ini, kita oke kan. Nah, untuk ukurannya itu sebesar bagian sini ke sini, ukurannya yaitu 7,5. 7,5. Nah, kita oke kan. Untuk ukuran ini, ujung dari ujung sini ke sini, kan kita zoom ya, susahnya. Udah, tekan. Yaitu sebesar 2,5. 12,5. 12,5. Enter. Nah, seperti ini ukurannya. Lalu kita ambil, kita bentar, betulkan dulu. Lalu kita ambil plan untuk melihat bagian lain, bagian biasa. Nah, sudah seperti ini. Bentar. Nah, langkah selanjutnya kita ambil fitur, ambil extra brush. Kita lihat ini arah panahnya sudah ke bawah. Tekan bagian ini. Bentar. Terus, oh, intinya saya tadi salah. Ya, bukan extra brush, tapi kita ambil sweep, sweep brush atau boss. Tekan ini, ambil yang bagian ini. Kan, ini, ambil brush ini, udah garis dulu seperti ini. Kita atur, terus sketnya. Bentar. Sudah benar, kita betulkan. Nah, sudah seperti ini bentukannya. Dapat dilihat untuk bentuk dari lengannya. Bentar, ini nggak bisa hilang. Nah, sudah kita kasih fillet. Dan fillet, ambil bagian ini. Ini, kita kasih ukurannya yaitu sebesar 5 mili. 5. Nah, ini kita betulkan. Yang satu ini juga kita kasih juga fillet sebesar 5 mili juga. Sudah 5 mili. Nah, untuk ukuran ini juga dikasih untuk 5 mili. Nah, sudah ketiga-tiganya kita betulkan. Ukuran kita lihat bagiannya, kita ambil untuk ini. Nah, bentukannya sudah seperti ini. Dan selanjutnya kita akan bikin lubang pada bagian ini. Kita ambil bentuk normal itu bagian ini. Nah, kita zoom. Nah, kita ambil sketch. Sketch dari bagian ini. Tekan dulu. Nah, sudah. Nah, lalu kita ambil lingkaran. Untuk tekan ini. Tekan bagian ini. Tarik. Sembarangan aja. Untuk ukurannya kita kasih 9 cm. Nah, kalau kita bikin ukurannya yaitu sebesar 8 mili. Kita enter. Nah, lalu kita akan fitkan dulu benar atau kita fitur. Lalu kita extract cut. Nah, kita ambil gitu. Ntar tuh pokoknya cukup alt. Nah, kita lihat ukurannya.
Kita benarkan. Nah, dia sudah bolong, terlihat bagian sampingnya. Nah, sudah bolong keduanya. Nah, katakan posisi kedua. Nah, lalu kita akan save. Ini. Save, save as. Nah, ini tadi kan part save ke komponen ketiga. Ketiga. Save. Sudah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke komponen yang selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat komponen yang keempat. Langsung saja kita tekan komplain, mengambil sketch, where, oh, dan tekan ke bawah, lalu dikit, udah. Lalu kita place no dimension, kita turun ke ini, tarik itu sebesar 6 mili, kan? Sudah. Kemudian ini itu sebesar 110. Gitu ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat garis potong di sini. Kita betulkan. Lalu kita tarik sini garisnya. Bikin garis simbol sini. Baik, garis ini. Balik ke sini. Lalu kita juga sini. Nah, itu sudah seperti ini. Kita betulkan. Ya. Smart Dimension. Untuk ukurannya itu sendiri. Kita bikin sebesar. Nah, selanjutnya kita bikin ukurannya yaitu smart dimensionnya. Ukuran yang pertama itu garis ini atas ini dengan garis bawah kan. Kita bikin yaitu 10 mili. Dan garis pinggir ini bawah ini yaitu sebesar 4 mili. Nah, hanya untuk diameter garis ini kita ambil ini sebesar 45 45 mili. Kejap ya. Nah, sudah. Maka selanjutnya kita akan mengambil trim titis atau pemotongan garis yang tidak perlu. Nah, kita ambil trim to plus. Lalu kita potong bagian tak perlu seperti garis yang ini yang bagian bawah. Nah, seperti sudah. Maka selanjutnya kita betulkan. Lalu kita pilih fitur ekstra bentar, terabas. Ini salah kita belikan kita lihat 11. Oke, ini kita ambil bagian tengah. Nah, sudah. Dan ya sudah bikin seperti ini lalu kita tekan ya itu. Nah, selanjutnya kita ambil ini, kita bagi normal tuh ambil, lalu kita ambil lagi sketch, kita bikin kan dulu kita ambil bagian poligon. Nah, ambil di sini kita tarik dan extra aja untuk ukurannya dulu, nanti kita bikin ukurannya. Tarik habis sudah. Nah, itu garis putus-putusnya kita tentukan. Nah, kita tinggal itu smart dimension. Nah, untuk smart dimensionnya kita tarik yang garis putus-putus nih untuk ukurannya. Nah, untuk ukurannya itu sendiri yaitu sebentar saya lihat dulu. Itu sebesar 17. Bentar kan? Sudah out. Sudah kita bikin 17. Maksudnya kita tekan yang ini.
Untuk ukuran bentar, SC, kita ambil terus dimension, kita tekan ini, slide, tekan garis make horizontal, sudah, biar dia lurus, yang tadi. Lalu langkah selanjutnya kita ambil fitur, lalu kita ambil bagian extract pass, agak loading sebentar, ambil terus mid plane, nah seperti ini. Untuk ukurannya yaitu 25 mili. Sudah kita betulkan. Sudah. Nah, untuk ukurannya seperti ini bentukannya. Lalu kita cari posisinya, posisi awal. Kita view-nya yang di awal. Bentar. Nah, untuk ukurannya sudah seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat buat tasnya atau pada bagian atasnya ini kita akan sedikit potong. Kita tekan front plan. Lalu kita ambil sketch. Kita ambil garis ke atas. Nah, garisnya itu dari sini. Kan dari sini. Kita potong sini. Garis. Lalu kita ambil sini. Oke. Oke, sini lagi. Kita sambungkan. Sudah. Sebentar. Langkah selanjutnya kita ambil sebagai dimension dengan ukurannya yaitu sebentar ukurannya yaitu sebesar 1. Ukuran ini yaitu 1 mili. Enter. Sudah. Lalu untuk ukuran yang kedua itu ukurannya 30. Ukurannya 30. Sudah. Lalu kita enter atau tekan klik. Sudah. Lalu kita scan lagi. Kita cari centang lain. Tekan sini, ambil dari sini ke atas. Harus lurus. Terus nih, harus lurus. Oke, sudah. Tekan. Nah, setelah itu dan fitur kita ambil flat cut. Selanjutnya kita potong garis yang di sini. Langsung aja kita nggak usah dia langsung blend aja, tekan betul. Nah, maka sudah terpotong seperti ini. Nah, dapat dilihat untuk bagiannya ini bisa dipotong. Nah, langkah selanjutnya kita akan buat ulir pada bagian bawahnya. Kita ambil view-nya yang biasa. Lalu kita bikin ulir pada bagian tengahnya ini. Lalu kita ambil fitur, ambil wizard, ambil thread. Selanjutnya kita tekan bagian sini. Ini harus berhati-hati, kita oke kan dulu. Nah, untuk bagian ini kita harus tekan bagian bawahnya itu dulu. Kita zoom dulu bagian ini putar. Dan tekan bagian yang ini. Nah, dulu dia agak lama prosesnya. Nah, panjangnya pun sendiri kita bisa ukur. Ini agak keluar atau agak pendek. Kita tekan dengan ukurannya 100 mili. 100 mili. Loading.
Ya, emang nggak lama seperti itu. Ya dulu kerennya, problemnya. Nah sudah, ntar apa nih? Ntar double leg, ntar ini ada masalah dengan jam saya. Nah, selanjutnya kita ambil offsetnya atau triknya, lokasinya. Kita ambil yang bagian sini. Ntar dia agak keluar dikit tuh. Dia harus berhati-hati. Kalau tidak, dia akan keluar. Nah, bentar, dia agak ngelag. Duh, ini, bagian ini. Nah, tekan yang bagian tayar. Sini, P1. Ntar, dia agak loading. Kalau sudah, kemudiannya, offsetnya, tekan offset. Nah, untuk ukurannya itu sendiri, sebentar, dia agak loading. Ukurannya itu 1,80 atau 1,8. eh Sebentar, agak loading. Oh, sudah. Nah, dia 1,8 dan satu. Ya, tulis 1,8. Enter, ntar, loading. Proses ini memang agak lama. Sudah, kita tekan yang ini, terus reverse direction-nya. Tekan, loading dikit. Nah, sudah. Kita betulkan. Kulirnya sudah benar itu 9. Oh, bentar, ada yang error. Metriknya metrik die. R, tim, metrik. R, begitu ya. Oh, sudah. Adim. Nah, untuk bentukannya seperti ini, kita ambil view-nya. Itu view biasa. Nah, seperti ini bentukannya. Udah. Nanti ini kita akan save di komponen ke K3 ya. Sekarang ke K4. Nah, save. Nah, langkah selanjutnya kita akan menyatukan komponen-komponennya atau di assembly nantinya. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan proses assembly. Yang pertama kita tekan assembly dulu. Oke kan? Mana kemudiannya? Kan, sebentar. Nah, pertama kita masukkan dulu komponen yang pertama, yaitu komponen K1 atau komponen satu ke komponen K2. Karena dia sudah ada yang lubangnya. Oke kan? Taruh di sini. Nah, sudah. Lalu komponen yang kedua, atau komponen K3-nya. Kita assembly lagi. Insert, kita ambil komponen yang ketiga atau K3.
pada komponen di atas. Nah, tiga. Taruh sini. Karena dia ada tiga, nanti kita sembunyi ketiganya. Taruh dulu di sini satu. Gitu, satu. Ntar. Ya, maaf tadi pada bagian pokoknya atau ketiga cangkoknya tadi ada masalah plannya. So kita masuk ke komponennya itu ada tiga untuk yang ketiga itu. Taruh sini, taruh sini. Kasih satu lagi. Banyak proses. Ambil lagi ketiga itu. Sini. Nah, sudah. Taruh aja seperti ini dulu. Nggak apa-apa. Sebelumnya kita match. Itu bagiannya. Yang pertama itu bagian pinggir ini. Lubang ini. Tekan yang ini. Dengan bagian ini. Kita match. Nah, sudah. Kita oke kan? Nah, selanjutnya yang bagian ini kita putar dulu sedikit. Kita ambil yang match ini. Bagiannya bagian lubang dalam ya, bukan bagian lubang luarnya. Soalnya kalau bagian lubang luar sudah bentar, kita tekan ini. Oh, oh, sudah kita ambil bagian ini. Oh, kembali dia kita putar. Sudah, oke kan? Nah, selanjutnya yang ketiganya, ambil bagian lubang kecil ini. Yang di depan ini, di dalam, putar, kan? Lalu kita ambil yang bagian ini. Yang bagiannya, geser dulu itu kita. Ini. Sudah, kita tutup balik, kita balikkan seperti tadi. Oh, sebentar. Kita itu dulu sebentar, kita batalkan dari amit dari bagian ini. Oh, dan ambil bagian yang dalam lagi. Apa sih yang kamu kerahkan? Kamu sama persiapan sebelumnya ini lebih berat. Ada ini sebentar lagi nih. Sebentar. Pilih yang bagian ini, kita tekan net. Nah, baru bisa dia. Kita betulkan. Nah, kita pasang dulu. View-nya. Ya sudah, tapi dekat. Nah, sudah, kita pasang pada bagian selanjutnya, pada baut-bautnya. Atau insert komponen dulu pada bagian baut atas nih. Nah, cari komponen keempatnya. Taruh di atas. Tekan dulu. Kita taruh di atas ini. Sebenarnya nggak apa-apa taruh di sembarangan aja dulu. Tapi kita tekan aja di atas ini dulu. Nah, setelah itu kita masukkan dia ke ulir yang tengah. Kita mat. Ambil mat. Kita tekan yang bagian ini. Kita masukkan di sini. Bagian ulir. Sudah. Kita turunkan. Nah, untuk posisinya itu seperti ini baru. Karena dia ulirnya belum berfungsi. Nanti kita fungsikan ulirnya dulu. Nah, sebetulnya belum masuk. Kita masukkan lagi. Ini belum masuk. Kita batalkan dulu. Nah, ini ada kekeliruan tadi dalam pemasangan bautnya tadi, pada ulirnya. Selanjutnya kita masuk ke ulir pemasangan ulirnya. Kita tekan bagian ini.
Ntar kita match dulu. Match tekan yang ini. Kita masukkan ke dalamnya. Tekan bagian luar nih. Yang bukan luar nih. Oh, sudah masuk. Lalu kita betulkan. Nah, di sini nih ulirnya belum berfungsi, tapi sudah bisa ditarik-tarik. Kita dulu matnya. Nah, tarik. Bentar. Dia udah bisa naik ke atas, ke bawah. Tapi untuk ulirnya pun sendiri, belum bisa kita putar untuk pemasangan ulirnya. Nanti kita atur untuk pemasangan ulirnya. Bentar. Aturan pemasangan ulirnya. Nah, kita tekan untuk bagian pemasangan ulirnya kita match. Kita tekan bagian bawah ini. Matchnya. Kita tekan menikal ini. Mekanikal. Menikal. Kita cari bagiannya yaitu tambahan screw. Kita kasih detention head. Ukurannya yaitu 1,75. Sebentar, 1,75. Kita enter. Sudah, kita tekan reverse. Sebentar, agak lama dikit loading. Lihat, kita tekan untuk bagian ini. Dan ini, kita tekan. Sudah, kita cari posisinya yang bagus untuk diputar. Sekarang coba kita putar. Nih, biasanya sudah fungsi itu. Untuk ukurannya. Nah, seperti ini ketika kita putar, dia akan fungsi seperti ini. Itu menandakan untuk pembuatan ulir penggabungan matnya itu sudah berfungsi. Nah, kita akan dulu untuknya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian komponen baut pada bagian apanya. Ntar kita tarik dulu ke sini. Nah, kita cari dulu untuk screw-nya. Ntar, toolbox, sampai toolbox. Kalau kita pembesar dulu ini. Bisa tidak nampak kita. Kita tekan. Ada Daniel. Kita. Bolt. Entah. Nggak bisa ya. Standar. Sekarang paling banyak Sampai ada untuk ini semuanya. Bentar. Nah, baik. Sepertinya tadi di laptop saya untuk toolbooknya tadi tidak ada. Ini saya sudah pindah ke laptop teman saya. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian pemasangan toolbook atau bautnya. Kita beli dulu stand library. Kita ambil toolbooknya. Ada di mail. Kita lihat sebenarnya. Kita ambil untuk itu ansimetrik. Yang gambarnya seperti ini. Kita ambil itu makanya bolt and screw. Kita cari head head lalu kita cari untuk bautnya itu yang ini sini kita tarik kita lepaskan ke sini bentar kita bawa sini nanti agak loading dikit. Oh, sudah nah, mungkin M itu M8 kita betul kan kita pakai sebelum untuk zoom kita. Nah, kita presisnya itu sebesar 35. Nah, betul kan. Nah, langkah selanjutnya kita pasang ke semua sisinya yang seperti ini. Lepaskan, kan, bisa. Sebelum masuk sudah, lepaskan ke lubangnya. Nah, sudah. Oke, satu lagi. Kita dulu ya. Sudah, lalu kita akan. Sini.
Nah, lalu langkah selanjutnya kita akan memasang bornya. Ada bagian ini, kita pilih, kita pilih nuts, kita bor kalau nggak kita ya, sampai hex nut, ambil ke sama tadi bagiannya NC 81 18, kita masukkan ke sini, kita paskan, bentar, ini, kita masukkan seperti ini, nah, kita paskan dulu, masukkan, dan kita match, kita matchkan, posisinya, kita ambil bagian ini dengan bagian dalam ini, ya bagian dalam. Sudah kita match, kita ikutan, tes, kan, sini, tajam, ini kok, enter, sebentar, ada yang banyak ya. Nah, kita ulang lagi dalam pemasangan nuts atau bornya. Kita ambil lagi di sini dan next. Ini bagiannya, kita taruh sini satu. Kita ambil sini. Nah, dia nggak masuk, kembali dia. Yang pelan, masuknya. Nah, kita angkat sedikit, ataskan, kita taruh sini dulu. Nah, baru kita match. Nah, itu, kita match. Dulu, bagian ini. Gimana itu? Nah, kita saya add tadi kan saya ulang lagi lah. Batalkan dulu komponennya. Kita ambil lagi notesnya. Ambil lagi notesnya. Ambil. Taruh sini. Kita like. Sebentar. Taruh sini. Sudah. Hilang lagi dia. Nah, gitu. Nah, posisinya tadi seperti ini. Untuk menggulirkan murnya. Nah, selanjutnya kita baru itu kita taruh aja sembarangan dulu. Nanti kita match aja lagi. Bentar. Posisinya. Kita dekat tajamkan. Yang kita match. Sebelum match. Kita, kita ambil sini. Kita ambil yang bagian dalam ya. Nah, kita masukkan ini bagiannya. Tekan bagian dalam ini. Kita luruskan. Kita hapuskan. Sudah lurus. Baru nanti kita matchkan yang bagian ini. Ini dengan yang ini. Sudah. Kita betulkan. Itu komponen yang kedua sebelah lagi kita juga bikin seperti itu. Kita ambil yang ini bagian dalam dulu, lalu kita matchkan ke bagian dalamnya juga biar lurus dulu terlebih dahulu. Nah, setelah sudah kita betulkan. Nah, langkah selanjutnya itu kita match juga bagian ini dengan bagian yang di samping ini. Nah, sudah kita betulkan. Kita dulu. Sudah. Kita kurang. Nah, dari posisi ke posisi penglihatan yang bagus. Seperti biasa. Nah, seperti ini bentuk dari ujian tengah semester, proyek tengah semester saya. Nah, waktu itu kita save dulu. Nah, save dulu. Ntar kita bikin namanya itu BTS. BTS SKU.
namanya masuk. Nah, kita save. Nah, mungkin itulah eh, hasil video saya mengenai proyek ujian tengah semester SKO atau simulasi komputasi otomotif. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.